Ini saya matikan dulu video saya karena berat, biasanya berat kalau ngangkat dengan SPSS ya. Sudah terlihat di layar mengenai spreadsheet? Sudah, ya, sudah ya. Semua sudah bisa membuka masing-masing, nggak ada kesulitan ya. Jadi ini tampilan SPSS ya. Tampilannya modelnya sama dengan mirip Excel ya, tampilannya mirip Excel. Jadi modelnya spreadsheet, ini masih kosong semua. Yang di atas itu adalah menu pull down, tinggal diklik ya. Nanti kita pelajari apa saja isinya. Dan yang di bawah ada gambar-gambar, itu juga salah satu menu, tapi tidak semuanya ditampilkan dalam bentuk gambar ya. Menu-menu pull down-nya tidak ditampilkan, hanya sebagian saja ya. Jadi nanti boleh memilih lewat menu pull down teksnya atau lewat gambar-gambar ini ya. Tapi kalau gambarnya hanya terbatas sekali ya. Nah, tampilan SPSS ini spreadsheet. Jadi SPSS sama dengan Nepinfo. Ini adalah software statistik yang mempunyai fasilitas punya basis data, bisa menyimpan data, berarti punya basis data sendiri, dan bisa untuk melakukan analisis statistik. Tidak semua software statistik punya fasilitas basis data. Nah, kebetulan yang kita pelajari, Nepinfo atau SPSS ini punya fasilitas untuk basis datanya. Ya, tadi nanti sebelum kita belajar analisis statistik, kita belajar bagaimana menyimpan data, mengolah data, mengelola data, dan menyimpan data. Ya. Jadi karena ini bisa untuk menyimpan data, seringkali juga bisa diekspor sama dengan Nepinfo, bisa diekspor kemana-mana. Ya, biasanya juga software-software yang statistik yang tidak punya fasilitas basis data mengimpor datanya dari SPSS ini ya. Cuma beda filenya antara SPSS dengan Nepinfo, beda ya. Nah, di sini basis datanya langsung variabelnya ya, beda dengan Nepinfo. Nepinfo bisa dibuat mirip dengan pertanyaan pada instrumen penelitian, misalnya kuesioner. Jadi misalnya instrumen penelitian kuesioner, pertanyaannya lengkapnya bagaimana, dan sekaligus bisa sebagai sarana untuk menyimpan data. Di Nepinfo itu ada, tapi kalau di SPSS itu nggak ada. Jadi hanya dibuat variabelnya saja, pertanyaannya nggak ada. Makanya ini ada kelebihan kekurangannya. Semua software mesti ada kelebihan kekurangannya. Ya. Cara prinsip. Nah, layar yang kita hadapi ini adalah disebut layar data. Yang di bawah itu ada tombol. Ya, yang di bawah itu yang menyala itu data view, artinya kita berhadapan pada layar data. Nah, di layar data itu tombol yang ingin aktif itu adalah tombol untuk membuat variabel. Jadi var itu adalah nama variabelnya, tapi membuatnya adalah lewat variabel view.
Nah, ini ada kelebihannya dari Excel. Kalau Excel membuat variabelnya adalah mengambil dari kolom nomor 1. Kalau di sini tidak langsung kolom variabelnya ada sendiri. Jadi nomor 1 itu mesti dimulai dari datanya sudah. Nah, ini kalau disimpan dalam satu file data ini ya, itu isinya mesti data dan variabelnya. Ya. Nah, kita lihat tombol variabelnya. Nah, tombol variabelnya ini, cara membuat variabelnya. Cara membuat variabelnya ada nama variabel, nanti tipenya apa, tipe itu maksudnya numerik, apa huruf, apa tanggal, dan lain sebagainya. Ya. Lebar kolom, nah ini membuat labelnya ini, di sini labelnya penjelasannya, karena tadi pertanyaan di kuesioner nggak tercukupi di SPSS. Jadi namanya ini adalah nama variabel, nama yang singkat, maksimum 8 karakter. Nah, supaya jelas, nah di sini diberi penjelasan di labelnya ini nanti ya. Baik, sebelum kita belajar membuat variabel, kita kenal dulu menu yang ada, menu-menu pull down yang ada di SPSS ya. Jadi seperti biasanya, menu di file isinya adalah bagaimana membuka data atau membuat data yang baru, new atau open. Seperti biasanya kalau open ya berarti sudah punya data tinggal dibuka. Nah, sekarang kalau new ya membuat baru. Nah, fasilitas di SPSS ini ada fasilitas, ada data, sintaks, output, script. Berarti artinya setiap kita mengerjakan dengan SPSS ada 4 data yang bisa kita buat. Ada 4 file maksudnya, ada 4 file yang bisa kita buat. Tetapi nanti yang kita perlukan mungkin hanya tinggal 2, data dan output. Nah, nanti file yang sering dipakai. File sintak dan file script hampir tidak pernah digunakan lagi. Bukan berarti nggak boleh digunakan, tapi hampir tidak pernah. Kecuali kalau nanti ada statistik lanjut yang belum pernah dilakukan analisis. Ya, apa yang tidak ada di menu pull down-nya. Ya silakan membuat. Jadi sintak dari dulu sebelum SPSS tuh mungkin yang versi 6 ke bawah. Sekarang kan versi sudah 25, 26 ya. Jadi tahun 90-an itu versi itu enggak semuanya pull down ada. Jadi semua perintah untuk mengerjakan statistik lewat program. Program dibuat, dikumpulkan dengan program perintah namanya sintak. Dulu ya. Nah, karena dulu seperti itu, maka sekarang masih difasilitasi sintaknya itu. Sekarang hampir tidak pernah lagi dipakai. Ya. Kecuali kalau memang yang lanjut tadi, saya katakan lanjut. Kalau kita yang belajar awal-awal aja cukup data dan output. Jadi memang diperlukan kita bagaimana menyimpan data dan mengerjakan hasilnya. Hasilnya nanti ditampilkan dalam bentuk file outputnya ini ya. Jadi tinggal 2 itu. Nah, di menu ini hampir yang lain-lain hanya save itu aja ya. Jadi save itu, save apa maksudnya save itu? Save ya tergantung layar yang kita hadapi. Kalau layar yang kita hadapi adalah layar data, maka yang di save adalah save data. Save data dengan variabel jadi 1. Nanti kalau outputnya ya kita hadapkan pada layar output. Ya, pada layar output. Jadi save-nya itu ya. Itu kemudian yang menu kedua seperti biasanya kalau seperti di Excel bisa di cut, di copy, di paste, copy paste. Ya kalau ngeblok mau di copy atau dihapus sama dengan di Excel ya itu.
Nah, ini ada fasilitas lagi yang mungkin diperlukan, yaitu misalnya kalau data saya sudah saya buat, tiba-tiba saya ingin nambah variabel tapi di antara dua variabel. Di antara dua variabel berarti insert variabel. Ya kalau enggak nambah variabel ya taruh paling belakang ya, paling belakang bisa. Tapi kalau kita memerlukan di antara dua variabel ya insert atau insert kasus ya. Kalau enggak ya paling ditambah di berikutnya ditambah itu juga nambah. Tapi seringkali kasusnya itu diinsertkan itu berarti di antara kasus yang ada. Tapi ini jarang terjadi ya, biasanya hanya nambah-nambah ya di lanjutan gitu ya. Nah, view ini adalah status barnya ini, kemudian di grid line yaitu yang garis-garis ini kalau mau dihilangi ya grid line-nya ditutup ya, contrengnya. Nah ini yang penting nanti. Mesti banyak tanya ini. Value label ini. Seringkali belum dicontreng, terus hasilnya tampilan. Nanti tampilan data misalnya, lupa mesti beda. Ya, karena apa? Karena labelnya ya di tempatnya angkanya cuma angka tapi yang dicontohkan bisa dalam bentuk label-labelnya ya nanti prakteknya biasanya. Untuk sementara kalau saya jelaskan belum punya bayangan apa itu value label ya nanti kita pelajari. Nah kemudian data. Nah ini dari data ini yang mungkin kita pelajari. Nah yang nanti kita pelajari adalah pada select cases. Kita menseleksi kasusnya. Yang lain hampir, nah ini merge hanya memberitahu aja, tapi mungkin nggak bisa kita praktekkan. Merge file itu menggabung file. Menggabung file itu bisa menggabung kasus, add cases, atau add variable. Itu biasanya kalau kita bekerja menginput data dalam jumlah besar, nah dalam jumlah besar itu yang menginput mungkin tidak 1-2 orang, tapi banyak orang. Jadi bagi-bagi tugas. Ada yang diinput kasus ini sampai nomor ini, atau antara variabel ini sampai variabel ini. Yang lain variabel ini sampai ini, dan seterusnya. Jadi dibagi-bagi karena datanya data besar. Nah itu digabung, itu kalau nanti suatu saat bekerja pada input data besar ya. Jadi kalau kita belajar mungkin nggak sampai ini ya, tapi hanya tahu aja ada fasilitas untuk menggabung file ya. Nanti yang kita pelajari adalah yang select cases ini ya. Kemudian transform ini nanti yang kita pelajari adalah bagaimana mengcompute variabel dan merekode ya, bagaimana nanti. Nah, pokok utama software ini adalah pada analyze. Analyze ini statistiknya sangat banyak ini ya. Mulai dari yang sederhana sampai yang lebih lanjut ya. Tapi nanti yang kita pelajari ya memang silakan kalau mau belajar lebih lanjut ya bisa semuanya dipelajari. Tapi bagi kita yang awal ya nomor 1 nanti kita pelajari adalah untuk fasilitas bagaimana memanage data, mengelola data. Itu aja dulu sebelum nanti dilanjutkan analisis data. Yang lain-lain nanti graf ini, membuat grafik ini aja. Kalau membuat grafik memang tidak sebagus software yang memang khusus graf ya. Grafiknya SPSS ini bentuknya standar. Bukan berarti salah, tapi standar ya menurut tampilannya. Ya, tapi ya itu hanya keperluan untuk analisis ya. Biasanya kalau untuk gambar, untuk tampilan grafik-grafik biasanya karena bentuknya standar jadi kurang disukai ya. Untuk yang penampilan misalnya membuat poster itu ya biasanya kurang disukai karena tampilannya standar. Itu yang lain-lain hampir tidak kita pelajari ya, silakan dipelajari sendiri, mencari variabelnya
ya, mencari dan lain sebagainya silakan. Yang penting ini tadi sampai graf. Nggak semuanya, direct marketing juga nggak pernah, nanti analisis juga ini aja nanti, 2 ini report dan deskriptif statistik. Itu penjelasan awal dari SPSS, pengantar awal dari SPSS. Sebelum kita memulai, mungkin ada komentar atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Maaf Pak, mau nanya. Ya. Di laptop saya tuh nggak ada menu bar yang file, edit, view data itu Pak di laptopnya. Jadi cuma ada yang gambar-gambar itu aja. Jadi yang menu bar tuh nggak ada di laptop saya. Installnya mungkin kurang, Mbak. Coba ditampilkan aja, di share screen aja. Coba. Jangan-jangan installnya yang kurang lengkap itu. Coba ditampilkan. Jadi kalau nggak ada menu itu ya. Nah, ini. Ini Pak. Kalau seperti ini ya, ini berarti ada yang kurang ini. Installnya ya. Jadi nggak bisa dengan analisis nanti. Oke Pak, makasih Pak. Ya, di atas nggak ada. Tombolan dicari-cari nggak ada ya. Mungkin ada yang belum Iya, nggak ada Pak. Nah, itu installnya mungkin yang kurang. Atau tidak kompatibel dengan, itu versi berapa itu? Ini versi yang 26 Pak. 26. Nah, itu masalahnya 26, komputernya kuat nggak ngangkat yang 26 itu. Itu masalahnya. Yang kedua, ini kamu dapat dari mana? Membeli? Iya Pak, beli. Nggak kamu tunjukkan ke yang menginstall? Kok nggak ada? Oke, baik Pak. Belum tahu ya, karena kalau ternyata nggak lengkap. Iya, belum tahu Pak. Kirain emang bentuknya gitu. Oh gitu ya, berarti oke. Jadi itu ya contohnya bahwa tidak lengkap, seringkali seperti itu ya. Nanti ya yang kamu beli itu di mana ya kamu tunjukkan ya, jadi harus lengkap. Ini pun analisnya coba kamu juga perhatikan ya, seringkali ini ada tapi isinya tidak selengkap. Nah ini contohnya, nggak ada ini, nggak ada ininya, nggak ada submenunya. JLM misalnya, ini yang lanjut ini. Kadang-kadang yang muncul cuma univariatnya, multivariatnya nggak muncul. Itu berarti ya nggak lengkap. Ya, nggak apa-apa, nanti sambil di install ulang. Kamu versi lain nggak punya ya? Selain itu? Nggak punya Pak. Nggak punya ya. Coba kamu sambil coba nanti cari yang versi lama, download di internet yang versi-versi lama itu 20 ke bawah. 20 ke bawah itu biasanya sudah gratis. Ya, bisa di-download. Dan itu lebih ringan lah. Ya, karena bisa jadi laptopnya yang tidak kompatibel, tidak kuat mengangkat. Karena harus memorinya cukup besar ya. Ya, baik, kita mulai saja ya. Mungkin yang lain bagaimana, ada komentar lagi, ada pertanyaan lagi? Bapak, saya kan permasalahan saya sama kayak Faiza tadi. Itu Ya. mungkin bisa karena gara-gara pakai MP nggak Pak? Soalnya saya sama Faiza pakai MacBook. Oh, ya bisa jadi pakai SPSS-nya yang pakai Mac itu. Coba. Ini kan SPSS yang versi Windows ini. Ya, saya nggak, ya bisa jadi tidak kompatibelnya di situ. Ya. Izin masuk Bapak.
Ya, Mungkin bisa minta tolong share screen layar penuh mungkin Hanum. Biasanya kalau setahu saya Mac itu menu barnya itu ada di atas di kalau di Windows itu taskbar gitu. coba bisa kamu bantu coba di Iya, share mungkin bisa bantu. Share iya. full screen. Ya, Yang di atas ini ya? Udah Iya, itu. belum? Oh, Itu yang ini. sama itu. Oh, ya, ya, ya. oh itu Oke, terima sudah ya. kasih. Sama-sama. Oke, sudah nggak masalah ya, berarti sudah bisa diatasi. Tadi teman-teman yang pakai Mac ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar. Nah, sekarang tampilannya spreadsheet-nya ya. Nah, langkah pertama kita membuat basis data ya. Nah, bagaimana membuat basis data? Tentu kita membuat variabelnya dulu. Nah, membuat variabelnya dulu, klik variabel view ya. Nah, kita hadapkan nama. Nama itu berarti nama variabel yang mau kita buat. Tipe. Nah, di sini yang penting kita pelajari tipe. Ya, tipenya ada numerik, ada koma, dan lain-lain. Tadi saya sampaikan. Ya, kalau kita mau membuat basis data, saya hanya menyarankan sebaiknya semuanya dibuat numerik. Ya, dibuat numerik sebaiknya. Jadi meskipun di sini ada fasilitas date untuk tanggal, misalnya tanggal mau dolar, tapi kalau saya sih saran saya untuk kemudahan, nanti kalau sudah belajar lebih lanjut ya tidak apa-apa pakai date, pakai dolar, pakai yang lain. Tapi untuk sementara kita belajar pakai aja numerik. Numerik itu berarti kita masukkan angka. Ya, angka itu ada dua pengertian nanti. Angka yang true, ya benar-benar angka. Misalnya kalau datanya rasio, skala data rasio. Ya, skala data rasio misalnya tinggi badan, berat badan itu angka numerik beneran. Artinya dengan angka numerik kan kalau tinggi badan, berat badan, rasio itu kan bisa dijumlah, dibagi, dikalikan dan lain sebagainya. Nah, ada desimalnya juga. Ya, kita buat desimal. Tapi ada juga numerik, tapi numerik itu adalah kode. Misalnya jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin sebaiknya jangan dibuat string, jangan dibuat huruf. String itu huruf. String di sini ada. String itu huruf. Dibuat angka. Artinya angka itu kode. Satu misalnya dibuat satu. Nanti satu itu artinya lelaki. Nanti di value ini nanti di sini. Satu itu lelaki, misalnya dua perempuan, dan seterusnya. Tingkat pendidikan itu ya. Jadi saran saya adalah semua data dibuat numerik kecuali, nah ini kecualinya. Ngentri datanya pun tinggal numerik, tinggal masukkan angkanya. Ya, kecuali nama dan alamat. Nama dan alamat. Dua variabel nama dan alamat itu yang tidak bisa lagi dibuat numerik. Nah, itu baru dibuat string. Ya, dibuat string itu dibuat huruf. Itu ya. Karena juga nama dan alamat itu yang tidak pernah dilakukan analisis statistik. Kalau entry atau basis data saya perempuan, jenis kelamin, misalnya saya tulis perempuan, lelaki, perempuan, itu kesulitannya apa sih? Kesulitannya nomor satu bisa jadi salah ketik. Ngetiknya terlalu panjang. Ya, lebih mudah tinggal masukkan entry, input data tinggal 1, 2 pilihannya. Kalau nulis LP
tidak semua software kompatibel untuk menganalisis string tadi, ya. Di kode string LP kadang-kadang nggak kompatibel. Mereka kompatibelnya kalau misalnya diekspor dan lain sebagainya itu dengan numerik, ya. Jadi saran saya string itu hanya 2 variabel, itu nama dan alamat. Lainnya sebaiknya numerik. Ini pesan saya supaya kemudahan, ya. Nah, sekarang kita buat dulu. Misalnya variabel pertama adalah, tentu kalau membuat variabel basis data mesti menyesuaikan dengan kuesionernya, ya. Kuesionernya mesti dimulai dengan nama identitas responden misalnya. Nah, kita buat aja misalnya nama. Nanti kalau di dalam kuesioner namanya ada nama lebih dari 1, ya kita kode aja nama 1, nanti apa, nama 2 apa, ya. Misalnya nama 1. Nah, tadi namanya tipenya string tadi nama. Yang lain-lain nanti numerik, ya, tapi untuk nama masih string. Nah, ini karakternya, berapa karakter yang disediakan? 8 karakter. Nah, kalau kita lihat nama mahasiswa, nama orang-orang sekarang, nama mahasiswa aja lah, itu yang lebih dari 2 suku kata. 1 suku kata hampir enggak ada, ya, yang namanya 1 suku kata. Beda dengan zaman nenek moyang kita, nenek kita, kakek kita, namanya cukup 1 suku kata. Jadi 8 karakter cukup. Kalau sekarang mungkin ya berapa, terserah, mau dibuat panjang. Saya beri contoh ya 15 saja. Ya, klik OK. Ya. Nah, labelnya diberi tadi. Itu nama apa? Nama responden misalnya. Ya, misalnya. Ya, itu contoh. Value karena ini masih belum menunjukkan kode, yang enggak usah, kosong, missing juga. Nah, ini line measure, ini sebenarnya enggak diisi juga enggak apa-apa. Enggak diisi kolom ini, ya hanya kolom ini aja, tampilan ini. Kalau mau kurang lebar, ya karena ini 15, ya mau diperlebar, ya. Karena kalau enggak nanti seperti yang di label ini kurang panjang, ya enggak apa-apa, diperlebar misalnya, boleh, ya. Kolom ini diperlebar supaya bisa menampung ini 15 karakter ini, ya. Nah, persoalan line mau left, kiri, tengah, kanan, terserah. Enggak diisi juga enggak apa-apa. Measure ini adalah skala data. Enggak diganti juga enggak apa-apa. Ya, enggak ada pengaruhnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, alamat. Alamat juga tetap string, ya. Jadi masih tetap string. Karakternya mungkin alamat ya sama, dibuat panjang, ya silakan. Alamat. Ini maksudnya alamat apa, ya jelaskan alamat rumah responden. Nah, supaya jelas, karena bisa jadi alamat kantor, alamat apa, ya. Ya, ini aja. Ini untuk identitas. Mau ditambah sendiri ya silahkan, ya. Hanya ini yang 2 ini yang string, yang lainnya nanti dibuat numerik. Nah, kemudian apa? Misalnya berikutnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Ya. Tipenya. Nah, ini kalau sudah masuk ini tipenya adalah numerik saja. Tapi numerik di sini, numerik angka itu adalah kode. Kalau kode ya nggak perlu dibuat desimal, 0 aja desimal. Karena nanti membuat kode itu nggak perlu, misalnya laki 1, 2 perempuan, atau nggak perlu ada jenis kelamin 1,5, itu kan nggak perlu, ya. Makanya desimalnya 0.
nggak perlu desimal, nggak perlu ada pecahan, ada jenis kelamin pecahan itu nggak ada. Lebarnya, widthnya hanya dibutuhkan satu atau dua, satu karakter cukup, tapi ya kalau terlalu mepet ya buat 3 saja. Ya, widthnya sudah dibuat 3 saja, nggak terlalu mepet nanti. Jenis kelamin, nah ini labelnya apa? Jenis kelamin responden. Ya, ini. Nah, karena jenis kelamin responden numeriknya ini adalah numerik kode, maka value-nya harus kita buat. Ya, value-nya harus kita buat. Ini namanya value labelnya dibuat. Misalnya 1 itu dibuat lelaki. Nanti entry-nya tinggal 1 kalau jenis kelaminnya lelaki. Add, masukkan. Perempuan, mau perempuan mau 0 atau 2 terserah. Karena boleh 0, boleh 1 dan 0 atau 1 dan 2. Mau yang lain ya boleh-boleh saja angka yang lain. Ya, mau angka yang lain boleh, tapi yang paling gampang ya 1 dan 2 atau 0 dan 1. Perempuan. Nah, sudah. Pilihannya kan tinggal 2, kalau jenis kelamin nggak ada pilihan ketiga ya, jadi oke aja. Nah, yang selanjutnya apa? Misalnya tingkat pendidikan. Tingkat, nah ini karena harus 8, minimal 8 karakter, maksimal, nggak boleh terlalu panjang. Nah, jadi variabelnya saya singkat saja. Tipenya sama dengan jenis kelamin tadi, numerik, desimalnya kita hilangkan, bitnya kita buat aja 3, labelnya dibuat tingkat pendidikan responden. Nah, value-nya karena ini coding, membuat kode ya, kode ya, berarti harus diisi value labelnya. Value-nya diisi, labelnya kita isi 1 misalnya SD, F 2 misalnya SLTP, F 3 SLTA, 4 misalnya sarjana. Nah, oke. Udah, mau ditambah lagi master, doktor boleh ya. Nah, ini contoh ini aja dulu ya. Silakan kalau mau nambah juga. Nah, ini berarti datanya dalam bentuk kode. Ini data dalam bentuk kode, biasanya measure-nya ini nggak usah dibuat juga nggak apa-apa. Measure-nya itu kalau data nominal atau ordinal atau kategori. Ya. Nah, sekarang kalau datanya rasio. Kalau datanya rasio, misalnya skala datanya rasio tinggi badan. Ya, tentu kalau tinggi badan ya numerik. Nah, numerik kalau tinggi badan ya mesti ada pecahan. Ya sudah, biar aja ada pecahan, dibuat desimal. Desimalnya kita buat 2 atau lebih atau kurang ya terserah. Desimalnya 1 gitu aja juga boleh. Ya, karena pecahan bisa desimalnya 1 desimal atau 2. Misalnya tinggi
badan responden. Nah, karena ini numerik yang murni numerik, nggak ada coding, maka value labelnya ya nggak dibuat ya. Kemudian berat badan, misalnya numerik juga sama. Ini desimalnya ya tetap labelnya kita buat berat badan. Itu ya, value labelnya karena ini bukan coding ya nggak perlu dibuat kosong ya. Nah, measurnya itu mau diganti silakan, mau diganti misalnya kalau SD ya nominal, nggak diganti juga nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya ya, jadi nggak diganti juga nggak apa-apa. Nah, yang penting sampai di value ini nanti kita pelajari. Missing nanti kita pelajari tambahan ya. Tingkat pendidikan mau dibuat ordinal ya silakan. Nah, yang tinggi badan, berat badan, skill itu artinya continue ya, silakan. Tidak diganti nggak masalah. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang ketinggalan, silakan dibuat dulu. Nggak sama dengan yang saya contohkan juga nggak apa-apa. Nggak sama juga nggak apa-apa. Bapak izin bertanya boleh Pak? Ya, Oke, kan tadi kan di measure-nya itu tadi kalau misalnya Bapak kan yang unknown ya Pak. Nah, tapi kalau misalnya dari komputernya itu udah muncul scale di kolom yang laki-laki sama SD itu, apakah kalau misalnya nggak diganti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak diganti. Karena nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya apapun. Ini hanya untuk mengingatkan kita. Oh, variabel itu skala datanya apa? Scale atau nominal atau ordinal. Jadi kalau misalnya sudah diisi oleh komputer tapi salah, juga nggak apa-apa. Toh itu nggak akan kita pakai. Ya, kalau mau diperbaiki ya boleh. Tapi kalau tidak diperbaiki juga nggak apa-apa. Ya, jadi komputer seringkali mengganti sendiri kan, tapi salah juga. Ya karena saya nggak butuhkan ya biar aja. Ya, yang penting nanti ini loh sampai batas value ini. Itu aja yang penting harus benar nanti. Ya. Kalau meshing ini tambahan nanti kita pelajari sambil berjalan kita pelajari ya. Yang meshing ke kanan itu nggak terlalu penting, nggak ada kaitannya dengan statistik nanti. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau sudah coba kita entry data, kita input data ya. Jadi kita sekarang sudah belajar nginput, coding, nanti misalnya kalau ada yang salah ya diedit dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau nama ya tentu nama ya huruf ya, alamat juga huruf. Nah, misalnya jenis kelamin lah, tinggal jenis kelamin ini kita ngisi tadi. Mau angkanya, mau 1, 2, dan seterusnya. Tingkat pendidikan juga misalnya angkanya dimasukkan, nah tinggi badannya ya masukkan aja. Misalnya datanya berapa. 75, berat badannya 50 misalnya. Ya ini entry pura-puranya saja. Oke, silakan di belajar kita juga nginput. Permisi Pak Arif. Ya. Ini saya pas tadi coba input kok nggak bisa keluar pilihannya Pak ya, yang di mana namanya? Di jenis kelamin. Ya, jenis kelamin sama pendidikan. Coba di share screen.
isi satu. Nanti inputnya gimana aja sudah. Nah, bisa gitu. Ini input satu terus tapi nggak keluar itu nggak Pak pilihannya? Nah, pilihannya itu coba tadi sudah sampaikan dong, apanya tanya nih. View ini loh. View yang di atas itu diklik. View yang di atas. Nah, value labelnya. Oh, ini. Nah, makanya tadi yang sudah masih tanya itu banyak tanya itu ya. Nanti tinggal penampilan saja. Mau ditampilkan label atau tidak. Oke. Oh gitu. Sudah ya, sudah Pak. Oke, sudah. Makasih banyak Pak Ari. Ya itu hampir semua mahasiswa mesti tanya, lo kok beda ya tampilannya? Ya karena labelnya itu ya belum diklik ya. Tadi kalau nanti kalau enggak gitu mesti nggak ngerti. Saya jelaskan pun enggak ngerti kalau enggak dipraktekkan. Misalnya saya ngentri data kayak begini. Atau misalnya kayak gini, saya ambil contoh aja. Misalnya gini. Misalnya. Oke, silakan ngentri data dulu. Nggak sama juga nggak apa-apa, nggak harus sama. Ini contoh aja. Kita buat aja beberapa entry, nanti kita coba bagaimana mengedit, bagaimana ya nanti memperbaiki. Silakan kalau ada yang ditanyakan sambil belajar input data. Jadi kalau sudah selesai input ya seperti biasanya di save atau gambar disket ini diklik ya, nanti di save di mana ya. Kalau yang kita hadapi adalah data, save-nya adalah save data. Bapak izin tanya, Ya, itu yang punya ya. Bapak yang di seks yang O itu memang dua-dua gitu ya Pak? Ya, saya Atau nanti pilihannya makanya nanti saya demo kan, di demo kan, ya. kalau salah, iya Pak. Ya. Sudah semua? Kira-kira bisa dilanjut?
Tunggu Pak lagi dikit. Oke, sudah. Bisa dilanjut. Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, jadi dengan adanya kita sudah input data, berarti kita sudah mengelola data. Tahap awal mengelola data, input dan mengcoding. Ya, jadi mengcoding itu untuk jenis kelamin dan untuk tingkat pendidikan. Data dalam bentuk coding, ya. Kode dalam bentuk kode. Jadi numeriknya itu kode. Tinggi badan, berat badan, asli numerik. Ya. Jadi kita sudah belajar arti kode itu apa ya di manajemen data ya. Sudah diajari ya mengelola data, memanage itu ada edit, coding ya dan seterusnya ya. Nah, sekarang inputnya sudah selesai. Ini kalau inputnya data cuma 20, variabelnya cuma berapa ini? Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, kan sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Nah, kalau misalnya nanti kita input datanya variabelnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Sampelnya nanti juga datanya juga ratusan. Nah, taunya kalau ada yang salah di mana ya? Ya bisa saja kita perhatikan satu persatu, di scroll kanan kiri, naik turun, memastikan bahwa tidak ada yang salah. Tapi kalau data puluhan, ratusan, ya capek juga ya. Ya, jadi kita harus memverifikasi bahwa data yang kita masukkan sudah valid, benar dan valid dan ya benar tadi ya. Ya, jadi kalau hanya kecil ini ada yang kosong, ada yang salah ketik, ya mestinya saya ngisi 2 tapi kebanyakan 22, itu kelihatan langsung kita ganti ya. Nah,
masalah data kosong. Kalau ini data kosong itu istilahnya tadi adalah data missing. Ya. Jadi istilahnya data kosong itu missing. Data hilang. Data hilang. Data hilang itu ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan tuh inputnya yang kelewatan, ya. Jadi saking cepatnya nginput kelewatan. Bisa jadi missing itu datanya memang nggak ada, ya. Di kuesioner itu memang datanya kosong, nggak ada, dicari nggak ada. Nah, bagaimana sekarang mengelolanya? Nah, nomor satu kita memverifikasi data dulu. Apakah yang kita input itu sudah benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang missing. Kembali kita cek satu persatu. Tentu kalau datanya tadi ratusan, ya kita ya harus dengan mata terbuka lebar, men-scroll kiri kanan, tapi capek. Nah, bagaimana cara supaya lebih praktis? Kita gunakan alat bantunya yaitu analyze ini. Analyze ini. Yang paling sederhana. Kita gunakan aja yang report. Report pilih saja yang case summary. Nanti silakan dipelajari yang lain. Yang report dalam bentuk row, dalam bentuk kolom. Ya, nanti silakan sambil belajar sendiri. Kita pelajari aja yang dengan case summary ini. Ya, kita klik aja. Nah, kita klik aja. Nah, variabel apa? Mau semuanya, termasuk nama dan alamat. Bisa disampaikan bahwa nama dan alamat itu biasanya tidak dilakukan analisis. Oke, kalau tidak dilakukan analisis ya sudah nggak usah, anggap aja nama dan alamatnya benar, meskipun mungkin namanya juga masih ada yang salah, ya sudah nggak penting. Nah, mulai jenis kelamin sampai berat badan kita masukkan satu persatu, ya kita masukkan tinggi badan, berat badan. Ini akan di list hanya dibatasi 100. Nanti kalau datanya lebih dari 100 ya bisa saja dibuat berikutnya, nomor berikutnya, ya. Dibuat berikutnya supaya kalau terlalu panjang kita juga capek nanti. Bingung ya. Capek kok mana yang salah, mana yang sudah benar. Ya sudah, klik aja untuk sementara ini. Klik OK. Nah, klik OK, kita lihat outputnya. Nah, sekarang kita ke layar output. Layar output nanti lihat aja yang di atas itu di Windows itu ya, di Windows di atas itu tinggal pilih data atau output ya. Nah, dari data ini nomor 1. Case processing. Kelihatan ya sudah outputnya kelihatan ya. Untuk tampilan output di layar kelihatan ya. Nah ini dari sini kita bisa melihat N-nya tadi 20. Ini kok tinggi badan cuma 19, tinggi badan berat badan cuma 19. So ini mesti ada yang kurang ini. Nah itu dicatat. Berarti ada yang kurang. Ada satu yang dikeluarkan. Dikeluarkan bisa jadi yaitu tadi karena kurang, missing atau salah ya. Nah sekarang kita lihat listnya, case summary-nya tadi. Memang ternyata ada yang kosong. Ada yang kosong ini. Makanya tadi tinggal 19. Untuk jenis kelaminnya. Ini tadi kok salah ketik. Berarti kok dua-dua ini berarti ya ini salah ini ya. Berarti harus kita edit. Ya, kita betulkan. Nah, ini cara pertama. Cara kedua.
Itu cara pertama. Kita menampilkan sambil meneliti, melihat kelengkapannya. Cara kedua, lewat tabulasi. Jadi kalau cara pertama tadi bisa lewat reportnya tadi, lewat summary, sekarang cara kedua. Lewat namanya analisis cross tabulasi. Tapi kita bukan belajar analisis tabulasi ya. Bukan ya, kita hanya ngecek data saja. Nanti kalau analisis tabulasi yang beneran ada caranya tersendiri. Ya, bagaimana meletakkan kolom, meletakkan row dan kolomnya, variabel apa. Dan yang terpenting kalau analisis tabulasi silang ini, cross tab tabulasi silang, row baik variabelnya adalah dua-duanya variabel kategori. Ya, dua-duanya. Kalau analisis tabulasi cross tab ini ya harus, tapi karena ini bukan tujuannya untuk analisis tabulasi. Ya, bukan cross tab analisis tabulasi silang, tapi hanya untuk verifikasi data. Ya, data yang continue pun bisa saja kita gunakan karena ini hanya untuk ngecek saja ya, untuk melihat, ngecek saja, memverifikasi datanya sudah benar atau salah ya. Nah, ini contohnya tadi kolom menurut jenis kelamin, nanti saya tampilkan apakah pendidikan, tinggi badan ya. Jadi kembali ini hanya untuk verifikasi data ya, analisis cross tab ini. Kalau cross tab beneran tinggi badan dan berat badan nggak boleh dilakukan cross tab ya, salah nanti statistiknya. Nah, kita pelajari cara memverifikasinya. Nah, hasilnya. Nah, di sini hasilnya. Ada missingnya, tadi disampaikan ada missingnya satu ini. Oh, mana ini yang missing? Ya, berarti ada missing, berarti kita harus menginput ulang, melihat mana yang missing. Jenis kelamin. Loh, ini kok jenis kelaminnya jadi 3 ini. Ya, ini harus kita edit ini. Ya, jenis kelaminnya kok ada 3 ini. Oh ya, semua jenis kelaminnya harus kita edit. Ya, termasuk ada yang missing tadi. Ya. Ya, itu cara kita memverifikasi bahwa datanya ada yang masih salah. Nah, sekarang bagaimana mengelola datanya lagi? Mengelola datanya lagi. Nah, kita cari. Tadi ada yang salah ketik. Oh, ini salah ketik. Ya, udah kelihatan ya. Sekarang datanya lagi. Yang salah ketik tadi. Tadi ada yang tanya, itu kondisinya 22 itu. Iya, memang akhirnya, oh yang ini yang salah. Berarti kita perbaiki. Mungkin 2 tapi kebanyakan ngetiknya. Mungkin. Ya. Oke, paham ya? Nah, yang missing tadi, yang hilang tadi, yang missing tadi. Yang missing tadi karena tinggi badan. Tinggi badan kita cari. Mungkin inputnya kurang. Inputnya kurang, oh ketemu ternyata. Ya saya isi. 160 misalnya. Ya. Nah, berat badan. Berat badan dicari, nggak ada ini. Nggak ada ini. Nah, supaya nggak kelihatan kosong. Karena kalau kosong tadi, kemungkinan inputnya yang lupa. Supaya nggak kosong. Ini memang nggak ada datanya. Oh, ini berarti saya harus membuat kode missing ini. Saya harus membuat kode missing ini. Ya, bahwa sebetulnya sudah dicari tapi nggak ada. Tapi tetap harus kita enter, tapi dengan kode missing. Caranya bagaimana? Caranya tadi missing. Jadi untuk berat badan ada kode missing. Di sini missing untuk berat badan.
missing. Nah, missingnya kita klik aja. Kita membuat angka missing. Nah, membuat angka missing itu kita buat saja angka yang ekstrim yang tidak sama dengan data itu sendiri. Kalau berat badan 3 digit masih mungkin ya, dan berat badannya orang yang 100 kg itu ada 3 digit masih mungkin ya. Maka kita buat aja ekstrim yang tidak mungkin. Misalnya berapa yang tidak mungkin orang berat badan 999. Mau 888 juga boleh. Mau 888 juga boleh. Kalau enggak ya cukup 999. Sudah. Ini kita oke. Nanti kita isi. Kita entrykan datanya. 999. Nah, sudah datanya penuh semua. Tidak ada yang kosong. Tapi missingnya tetap saja ada. Karena memang datanya nggak ada. Nanti kalau dianalisis, dia tidak akan diikutkan pada analisis. Ya, tidak akan diikutkan oleh analisis. Ini coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Lewat analis, ya kita cek lagi, kita verifikasi lagi. Ya, lewat analyze, case summary atau cross tab. Lewat cross tab atau lewat case summary. Mau cross tab, monggo silakan. Mau case summary juga silakan. Nah, coba kita lihat lewat cross tab tadi. Nah, apa yang terjadi? Jenis kelaminnya sudah nggak ada yang di luar batasan, ya sudah kita edit, sudah kita betulkan. Nah, untuk tinggi badan sudah oke, sudah lengkap 20 totalnya. Nah, yang berat badan tetap 19 karena yang 999 tidak dianalisis. Oke, itu cara-cara kita memverifikasi bahwa data yang kita inputkan berarti sudah clear, sudah benar, ya sudah valid, ya. Nah, itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau dikomentari atau ditanyakan? Bapak, Permisi, Pak. Ya, mana tetap. Ya, mungkin Anum duluan. terima kasih. Bapak, saya ini kan saya input data tuh dari nomor 1 sampai 16. Nah, di nomor 16 ini udah kayak nggak bisa nginput gitu, kayak nggak bisa diketik. Nggak bisa diketik. Iya, Apa? di screen. Sampai nggak bisa diketik. Ini kayak nggak bisa diisi lagi gitu, Pak. Ini coba saya isi tuh kayak tuh nggak bisa. Ini kenapa ini? Kira-kira ini pakai Mac ya? Oh ya, oh ini nggak bisa. Bentar saya coba dulu. Oh udah, tadi nggak bisa soalnya Pak. Bisa. Ya sudah. Nah, bisa. Terima kasih Bapak. Ternyata bisa, harus ditunjukkan ke dosennya dulu ya baru bisa. Oke, satu lagi siapa? Saya, Pak. Ya, Saya langsung share screen aja, Pak. ya coba. Nah, ini, Pak. Nah, Di bagian summariesnya itu, kan di sini data saya ada yang jenis kelamin respondennya 22. ya, Terus di bagian case processing summary-nya nggak kebaca, Pak, yang excluded-nya. yo, karena dianggap lengkap. Oh, bukan dianggap error ya, Pak? Enggak, karena nggak ada error kan. Tapi salah ketik. Nah, tapi kan tetap salah. Iya. Ya, tapi kan dianggap kelengkapan datanya lengkap, cuma salah. Nah itu kan tetap saja harus diperbaiki.
Berarti lebih amannya pakai cross tab ya Pak ya? Jadi kelihatan di sininya. Ya, enggak apa-apa, monggo silakan pakai cross tab atau pakai itu kan, itu hanya ngecek aja, cara-cara ngecek ya. Oke, baik Pak Arif, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah bisa tadi yang siapa? Tadi yang Mac tadi, pakai Mac tadi, sudah lancar ya? Sudah, Bapak. Oke. Nah, sekarang kita agak sedikit lebih lanjut ya. Jadi sudah saya pastikan datanya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Nah, sekarang saya dari data ini sebelum saya analisis statistik lebih lanjut ya, saya melengkapi dulu dari data ini. Saya dengan data tinggi badan berat badan, saya bisa nggak ngukur status gizi seseorang? Bisa atau enggak? Dengan variabel yang ada yaitu tinggi badan berat badan, saya pengen ngukur misalnya status gizi seseorang. Bisa atau enggak? Bisa Bapak. Bisa. Pakai apa? BMI. BMI, benar sekali. Nah, sekarang ukuran BMI bagaimana rumusnya? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Berat badan per tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Berat badan dibagi tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Betul. Oke. Sekarang kita lihat berat badannya dalam bentuk apa ini kira-kira? Kilo Bapak. Kilogram. Sudah benar ya, nggak usah diubah ya. Nah, sekarang tinggi badannya dalam bentuk apa? Senti. Senti. Padahal yang dibutuhkan dalam bentuk meter. Berarti harus diapakan? Dibagi 100. Dibagi 100. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya ditransform ini. Ditransform, pilih compute variabel. Klik, bisa diikuti ya. Nah, target variabelnya tadi apa? Kita membuat variabel BMI. Nah, bagaimana menghitung BMI tadi? Ini kita masukkan ke dalam numeric expression. Ya, di sini. Tadi adalah apa? Berat badan ya. Berat badan. Ya, benar ya. Dibagi tinggi badan dibagi 100 kan tadi. Dibagi tinggi badannya dibagi 100 ya. Supaya Ya Bapak. nggak terpecah, dikurungi dulu. Dibuat kurungan ini ya, dikurungi. Yaitu tinggi badan dibagi 100. Ini ya, benar ya, ekspresinya. Nah, sekarang dalam bentuk kuadrat. Bagaimana mengkuadratkannya? Berarti dikuadratkan, berarti di luar dalam kurung ini. Di sini bagaimana ekspresinya? Ini, kalau kuadrat. Pangkat, maksudnya membuat pangkat itu tanda bintang 2 ini. Ya, tanda bintang 2 ini. Ini kalau ingat, seringkali lupa ya, nanti cara lain. Ya, cara lain ya bisa saja dalam bentuk kuadrat itu kan bisa saja tinggi badan kali tinggi badan ya, bisa ya. Nanti kita praktekkan aja, pilih yang mana, pilih dalam bentuk pangkat atau dalam bentuk tinggi badan kali tinggi badan. Nah, pangkat berapa? Pangkat 2. Kuadrat itu pangkat 2 ya. Nah, harus dikurungi lagi, jangan lupa, kalau enggak dikurungi nanti ujuk lepas, nanti tidak bisa ngitung komputernya ya. Harus dikurungi lagi, kurungan harus pasang ya. Ini cara mengekspresikan berat badan dibagi tinggi badan dibagi 100 di kuadrat. Nah, kuadratnya harus dihitung dulu baru untuk membagi berat badan.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, oke ya. Klik oke. Kita lihat di datanya, bukan di output, di datanya. Nah, sudah muncul BMI-nya. Nilai missing-nya tetap nggak bisa dihitung karena itu sudah dianggap missing, ya, tetap kosong, nggak bisa dihitung. Ini menghitung BMI. Tadi menghitung BMI, kadang-kadang saya lupa membuat pangkat tuh gimana ya, nggak ngerti. Ya sudah, saya cara kedua, tinggi badan kali tinggi badan. Ya sudah, komput aja, ya. Tapi BMI-nya supaya data BMI-nya ini nggak hilang, saya buat aja BMI 1 misalnya, ya. Nah, berat badannya ya, karena pangkat saya tidak bisa lupa caranya, ya sudah, saya buat aja tinggi badan bagi 100. Nah, ini kan juga kuadrat ini, ya kan? Pangkat 2 juga, ya. Jadi mau memakai yang dalam bentuk pangkat 2 atau karena saya lupa menaruh angka pangkat itu bagaimana, ya sudah, saya tinggi badan kali tinggi badan. Saya oke. Hasilnya kita lihat di ternyata kok sama. Ya berarti sudah benar rumusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya nggak ada kesulitan? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada kesulitan, nah sekarang ini kalau dalam bentuk angka kan nggak kelihatan ini. Ini orang ini gizinya normal, kurang atau lebih. Nah, batasan kurang itu berapa? Gizi kurang. Berapa BMI-nya? Batasan kurang. Masih ada yang ingat? Kurang dari 18. Kurang dari 18. 18,5 atau 18? Oke, terserah kita. Ada komentar lain? Yang lain setuju kurang dari 18? Setuju, Pak. Setuju, 18 ya. Nah, kalau 18 itu masuk normal atau masuk kurang? 18 persis. Karena ini membuat cut off-nya nanti. 18 itu termasuk kurang atau masuk normal. Jadi kalau kurang berarti kurang dari 18. 18-nya normal. 18-nya normal. Sampai berapa yang normal? 18 sampai berapa? Berarti kurang, gizi kurang itu kurang dari 18 ya. Nah sekarang sampai berapa normalnya? Sampai 25. 25 setahu saya, Pak. Persis 25. 25 masuk lebih atau masuk normal? 24,9. 2,49. Oke. Nah, caranya membuat bahwa kita tahu bahwa nanti kurang normal atau lebih, ini direkode, ya, direkode, kode ulang. Caranya ditransform. Nah, ini pilihannya.
Pilihannya bisa rekode same variable atau rekode into different variable. Saran saya, jangan menggunakan same variable. Kalau menggunakan same variable berarti nilai BMI ini nanti akan dirubah oleh tadi kurang, normal, lebih. Hilang datanya. Padahal mungkin masih kita perlukan angka ini. Ya, jadi sebaiknya jangan rekode into same variable tapi into different variable. Itu saran. Ya. Jadi supaya data aslinya masih ada. Nah, caranya bagaimana into different variable? Kita klik aja. Nah, tadi mana variabelnya? BMI aja ya. Karena BMI maupun BMI 1 kan sama saja. BMI. Nah, ini tanda tanya. Outputnya variabel barunya apa? Karena tadi kan diminta different variabel. Berarti kita membuat variabel baru. Maka ini kita buat variabel baru namanya misalnya BMI kategori. Supaya jelas apa di labelnya, dilabeli BMI dalam bentuk kategori. Kalau sudah benar, klik change. Nah, sudah masuk. Jadi nanti BMI rekodenya masuk ke BMI kategori. Nah, sekarang tadi batasannya, cut off-nya 18. Saya buat old and new-nya. Range-nya lowest to, tadi kan batasannya kurang dari 18 ya. Berarti 17,99. Benar ya? Lowest to 17,19, saya beri kode 1. Nanti kode 1 kita ganti kurang. Net. Ya, kode 1. Kemudian tadi berapa? 18. Kita masukkan range 18 sampai 24,9. 24,99. Ya, true. Ya. Tuh. Kodenya 2. Kodenya dapat 2. Nah, berarti yang 25 tadi true highest 25 di kode ketiga, nanti 3 kita rubah menjadi lebih. Nah, oke. Add, masuk add. Ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, kalau nggak ada yang ketinggalan, saya continue. Kalau sudah setuju, oke. Nah, ini masih dalam bentuk angka, belum dibuat labelnya. Yang kelihatan ya, datanya sudah kelihatan ya. Yang kategori masih dalam bentuk angka, maka labelnya kita buat. Ya, kita buat tadi. Caranya ya sama dengan membuat label di jenis kelamin dan pendidikan, sama. Variabel view, BMI kategori, 1 itu gizi kurang. Gizi kurang. 2 gizi normal. 3 gizi lebih. Misalnya ini ya, oke. Nah, hasilnya apa? Oh, normal, kurang. Oh, lebih nggak ada ya.
ya karena nggak ada yang lebih. Tapi kalau kamu inputnya misalnya ada yang berat badannya kamu lebihkan, nanti akan muncul yang lebih. Oke, ada yang mau dikomentari, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak izin bertanya. Ya, Kalau misalkan yang 8 BMI-nya 18 itu nggak muncul Pak di BMI kategorinya. bentar. Silakan di share screen. Yang ini Pak. Yang ini, Iya. ya, coba kamu waktu membuat rekodenya, bukan rekodenya. Ya, waktu membuat old menu-nya tadi. Ini old menu-nya. Old menu-nya itu kamu lihat. Nah, coba batasannya 17, 1, 19, 18, true. Sudah benar ya? 25, oke. Ya, sudah benar sebetulnya. Ya. Oke, continue aja. Oke aja. BMI kategorinya ya mestinya ini persis perbatasan ya. Iya Pak, persis pas tanggal 18-nya juga. Ini mestinya masuk apa ini? Kalau tadi kamu dikategorikannya. Oh, nggak muncul ya. Mestinya Masuk yang gizi normal. normal ya. Iya. Izin masuk Bapak. Ya, Apa yang antara atau range itu apa yang dimaksud itu yang di dalam aja, enggak termasuk itunya. Batasannya kayak 18 tadi Bapak sama 24,99-nya itu. nah ini kan batas tertingginya sudah masuk 18 itu masuk 2. Mestinya kalau angka persis 18 kan berarti persis. Sudah masuk di kedua. Oh baik Bapak. Ya, cuma ini kan nggak masuk ya. Delapan belas, ini sudah benar. Ya, kalau persis 18 malah nggak masuk ya. Ya biasanya ya ini kalau entry-nya sudah benar batasannya. Coba diulang lagi aja, diulang lagi. Berarti gimana Pak kalau diulang? Ya Dihapus. ini enggak, ya dihapus, diulang. Oh, ini 18 di remove semua gitu ya? ya. Ini 1. Ya tetap nggak masuk. Ya, tetap nggak masuk. Ya kenapa ya? Kalau coba dibuat bukan 18 tapi 17,995. Tadi kan
batas tertinggi yang dibahas 99, coba. Yang kedua, yang ya sudah, itu 17,995 atau 999, dipasang aja 999. Nah, ya tetap nggak masuk kan? Ya aneh ya. Ya sudah. Ya kok aneh ya? Kok ada sesuatu ini, ada yang GMI kategorinya kok bisa. Ya ini aneh ini, baru tahu sekarang ini. Ya, baru tahu sekarang ini. Kok ada kejadian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya juga kalau itu baru tahu sekarang ini. Selama saya ngajar baru sudah dihilangi kok masih tetap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi pas saya ganti 17,99,5 berubah, Pak? Oh, berubah. Iya, masuk gizi normal. Oh, sudah bisa. Kira-kira kenapa tadi kok bisa begitu? Nah, itu kurang tahu juga, Pak. Coba. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena angka pas masuk 18 pasnya atau gimana, saya kurang tahu juga, Pak. Cuman tadi kan terakhir diganti ke 17,99 ya, Pak. Nah, ya itu. Terus nggak bisa, habis itu saya coba 995 baru masuk. Ya. Tapi sudah beres ya. Yang penting ya itu enggak tahu. Itu juga kasus itu. Ya. Oke. Nah, sekarang misalnya ini saya jadi itu cara merekode dan lain sebagainya, merekode ulang ya, sudah berhasil. Nah sekarang saya coba kalau misalnya saya pengen menganalisis yang perempuan saja. Ya, saya mau menganalisis yang perempuan saja. Caranya tadi tempatnya di data, pilih yang select cases. Ya, saya ingin menganalisis yang perempuan saja, saya select. Nah, fasilitas yang ada di SPSS cara menseleknya ini bisa menurut kehendak, yaitu condition if condition, diseleksi secara random, atau diseleksi menurut ukuran tertentu, misalnya nomor urut sekian sampai sekian. Kalau kita ingin menseleksi menurut jenis kelamin ya kita klik aja yang if ini ya, yang condition ya, condition jenis kelamin tadi yang mau saya analisis yang perempuan saja.
si masukkan yang jenis kelamin yang perempuan. Ini contohnya. Kalau misalnya saya mau menambah misalnya jenis kelamin perempuan yang sarjana. Berarti jenis kelamin N pendidikan sarjana. Pendidikan misalnya yang sarjana. Ya, tapi kalau ini N, kalau nanti atau ya or ya. Tapi kita satu aja dulu. Kita menseleksi yang satu aja dulu. Nanti daripada pilih silakan nanti pelajari sendiri aja. Ya. Misalnya jenis kelamin perempuan saja, saya klik continue. Kalau saya ingin membatalkan tadi ya di reset aja ya, di reset. Kalau setuju ya oke, kalau nanti misalnya saya nggak jadi ya reset aja ya, klik oke. Nah, dari klik oke, yang di sebelah kiri itu ada yang dicoret-coret, itu berarti di filter ya. Yang laki-laki yang dicoreti semua ya, berarti nanti nggak dianalisis kalau saya butuhkan analisisnya. Di filter juga not selected. Itu memfilter. Ini buktinya apa? Buktinya pada saat kita analisis. Tadi analisisnya apa tadi? Pakai cross tab aja. Pakai cross tab aja tadi ya. Saya ulang lagi. Saya tidak merubah statusnya. Kita klik aja oke. Nah, bisa kita lihat sekarang. Apa outputnya? Nah, outputnya semua yang jenis kelamin perempuan saja. Yang laki-laki sudah nggak dianalisis. Karena yang kita minta adalah yang perempuan saja. Itu kalau mau menseleksi, mau memilih. Ya. Oke, silakan dicoba. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada komentari? Ya, jadi kalau misalnya saya ingin membatalkan
slide thesis-nya, ya kita reset aja, kita hapus, nggak jadi. Ya, hilang garis-garisnya. Cuma variabel filternya kok masih ada ya, nggak apa-apa, kita blok aja, nanti kita hapus, kita del. Ya, nggak masalah, kita save lagi aja. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang masih ditanyakan, silakan komentar, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini yang hadir ada Budiah, ini mungkin Budiah mau nambah, barangkali ada yang perlu disampaikan, mungkin saya tadi ada kelupaan, kelewatan. Mohon maaf nanya, Ya, untuk yang menghapus variabel yang tadi itu gimana ya Pak? Soalnya tadi sempat kelewat. yang hapus maksudnya yang coba kamu share aja, Yang ini, yang ya itu di blok aja, sudah di blok terus del, tinggal del, pakai delete aja, nggak bisa. Oh, kata. pakai tolong delete ya, Oh iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sambil nunggu apa Budiah mau nambah? Bagaimana Budiah? Mau nambah atau bagaimana? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mahir? Sudah paham semuanya? Yang penting tinggal latihan aja, ya. Latihan, dicoba-coba. Karena kalau nggak latihan nanti juga nggak terampil, ya. Kita belajar software itu hanya perlu latihan. Ya, ilmunya kamu sudah dapat di ilmu biostatistika nanti. Ya, di sini ilmunya adalah hanya keterampilan aja. Pilih menu yang mana, tinggal menjalankan. Tinggal copy, paste, coding, merecoding lagi, ya, mendelete tadi, ya, tinggal itu aja. Oke, kalau nggak ada, cukup ya. Kalau memang nggak ada yang tanyakan lagi, cukup. Insya Allah cukup Bapak. Oke, kalau cukup kita akhiri saja kuliah ini. Tapi bukan berarti ini kuliah bisa ditutup, tapi kamu belajar sendiri juga masih boleh ya, masih terus. Saya izin keluar, sampai ketemu setelah Lebaran. Selamat berlibur, selamat liburan panjang. Ya, selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, saya selalu Pak. Pak.